teman-teman semua, kembali lagi bersama kami di podcast kali ini bersama saya Kansa yang akan menemani kalian ngobrol-ngobrol asik nih bareng mereka berdua, dan untuk membahas yang sosok inspiratif yang sudah banyak dikenal apalagi di dunia politik dan juga arsitektur, dan tidak lain tidak bukan yaitu Bapak Ridwan Kamil. Sering disapa Kang Emil juga ya. Tentu saya nggak sendiri, sudah hadir rekan saya di sini. Ada Naila dan Nanda, mahasiswa Ilmu Pemerintahan angkatan 2023. Halo. Halo Kansa. Terima kasih udah mengundang kami berdua ya. Seneng banget nih kita bakal ngobrolin Kang Emil, sosok yang cerdas, punya cerita menarik. Terus beliau kan pastinya tokoh politik yang mungkin menginspiratif ya. Iya dong, pastinya. Atau nggak kita langsung ngobrol-ngobrol aja kali ya? Boleh. Oke. Jadi kalau kita bicara sosok Ridwan Kamil nih ya, pasti yang langsung terbayang di benak kalian semua itu pasti pemimpin yang inovatif, yang dekat dengan rakyat. Tapi sebelum masuk ke politiknya, boleh nggak ya diceritakan dulu tentang latar belakang Kang Emil nih apa sih? Oh, boleh banget Kansa. Jadi kita ngebahas biodatanya dulu ya. Bapak Ridwan Kamil ini lahir di Bandung pada 4 Oktober tahun 1971. Nah, beliau ini merupakan anak keempat dari 5 bersaudara. Pendidikan formalnya itu dimulai dari SD di Bandung, yaitu SD Negeri Banjarsari. Kemudian melanjutkan ke SMP Negeri 2 Bandung dan melanjutkan ke SMA Negeri 3 Bandung. Nah, setelah itu Kang Emil masuk ke Institut Teknologi Bandung atau ITB, jurusan arsitektur, dan lulus pada tahun 1995. Nah, menariknya ini adalah Kang Emil punya visi besar sejak muda. Setelah lulus dari ITB, beliau ini melanjutkan studi ke University of California untuk mendapatkan gelar master di bidang urban design. Selama di Amerika, beliau tidak hanya belajar tetapi juga bekerja sebagai arsitek. Nah, bahkan beliau pernah bekerja di perusahaan arsitektur ternama di dunia. Dari sana, Kang Emil mulai membangun reputasinya hingga beberapa karyanya diakui internasional. Nah, yang paling penting nih Hansa, Kang Emil ini tipe orang yang gak pernah juga lupa pada asal-usulnya. Meskipun punya peluang besar untuk tinggal dan berkarir di luar negeri, dia memilih kembali ke Bandung untuk mengabadikan ilmunya. Sebelum menjadi politisi, Kang Emil mendirikan Urban Indonesia, sebuah firma arsitektur yang sukses mendesain berbagai proyek ikonik baik di dalam maupun di luar negeri. Wah, keren banget ya. Berarti beliau ini sosok yang amat sangat luar biasa banget lah ya. Jadi nih, sebelum kita masuk politik, Kang Emil itu udah punya nama besar pastinya. Kalau begitu, apa sih yang buat Kang Emil nih memutuskan untuk beliau tuh terjun ke dunia politik? Nah, ini menarik nih guys. Jadi keputusan Kang Emil buat masuk ke dunia politik ini sebenarnya datang dari kesadaran bahwa beliau ini bisa membawa perubahan yang lebih luas dan lebih besar melalui kebijakan publik yang mungkin kalau beliau jadi pemerintah daerah gitu ya, jadi pejabat daerah, di situ beliau mulai kayak bisa bakal merubah arah politik yang lebih baik gitu. Sebagai seorang arsitek, dia melihat banyak permasalahan kota yang tidak bisa diselesaikan hanya dari desain fisik saja, tapi butuh intervensi kebijakan. Faktor keluarga juga sangat berpengaruh nih. Kang Emil juga sering bilang kalau istrinya itu, Ibu Atalia, itu adalah pilar utamanya dalam mengambil keputusan. Kang Emil memutuskan maju sebagai wali kota Bandung pada tahun 2013 saja. Itu pada akhirnya dukungan dari keluarga, terutama istrinya, menjadi salah satu kekuatan utama Kang Emil untuk bertahan di dunia politik yang penuh dinamika gitu kan. Oke, berarti bisa disimpulkan kayak istrinya ini berperan penting lah ya dalam hidupnya, terutama keluarganya gitu. Pasti semua orang juga pasti begitu nggak sih, pasti butuh dukungan keluarga. Oke, kita masuk ke perjalanan politik aja nih ya guys. Saat jadi wali kota Bandung itu Kang Emil tuh dikenal banyak menghadirkan inovasi. Bisa nggak sih kalian tuh ngejelasin lebih rinci lagi tentang apa sih program-program unggulannya beliau itu? Oh, boleh banget Kansa. Jadi dalam masa jabatan Kang Emil sebagai wali kota Bandung itu dibilang cukup penuh inovasi ya. Nah, salah satu yang paling terkenal adalah
Bandung Command Center, sebuah pusat kendali berbasis teknologi yang digunakan untuk memonitor berbagai aspek kota, mulai dari lalu lintas hingga pengaduan warga. Dengan teknologi ini, pengambilan keputusan jadi lebih cepat dan efisien. Nah, selain itu, ada juga program taman tematik nih, yang tujuannya untuk memberikan ruang hijau bagi masyarakat. Misalnya, taman film, taman musik, taman fotografi. Ini bukan hanya tempat untuk bersantai, tapi juga sarana untuk mengekspresikan kreativitas warga Bandung, terutama anak muda. Nah, ada lagi program revitalisasi alun-alun Bandung. Kalau kamu ingat, dulu kawasan alun-alun itu kurang menarik, tapi sekarang menjadi salah satu ikon kota yang ramah keluarga. Belum lagi program pengelolaan sampah berbasis teknologi yang mendorong warga untuk lebih peduli lingkungan. Intinya, Kang Emil mengubah wajah Bandung menjadi lebih modern, lebih hijau, dan lebih ramah untuk warganya. Gitu kan, Sa. Oke, berarti banyak juga ya program-program yang udah dijalanin sama beliau selama dia menjabat sebagai wali kota Bandung. Itu pasti banyak juga lah ya yang masyarakat tuh pasti banyak lah cintanya kepada beliau karena beliau banyak jasanya ke Bandung sendiri. Betul. Nah, dengan semua itu masyarakat Bandung pasti jadi sangat mencintai Kang Emil kan pastinya, ya nggak sih? Iya, benar banget. Nah, di mata masyarakat itu Kang Emil dikenal sebagai sosok pemimpin yang humanis. Dia sering turun langsung ke lapangan, ngobrol dengan warga, bahkan nggak segan bercanda dengan mereka nih kan, Sa. Nah, beliau juga selalu transparan dalam menyampaikan program-programnya. Gaya komunikasinya yang santai, tapi tetap berbobot. Yang butuh dia tuh sangat dekat dengan rakyat, terutama generasi muda kayak kita ini. Oke, sekarang kita bahas tentang dia yang dulu ada rumor untuk nyalonin gubernur DKI ya. Nah, kira-kira tanggapan dari masyarakat itu sendiri tuh gimana sih menurut kalian? Oke, jadi yang aku tahu tuh ya, rumor itu tuh sempet ramai kan waktu tahun 2017. Banyak orang yang mendukung karena menganggap Kang Emil itu punyalah kapasitas buat memimpin Jakarta. Image beliau sebagai pemimpin tuh sangat inovatif, yang bikin dia tuh menarik beliau sebagai pemimpin yang baik gitu di mata publik ibu kota. Tapi ini ya, ada juga yang mempertanyakan kenapa maju di Jakarta padahal beliau KTP-nya itu di Bandung, di Jawa Barat. Terus waktu itu kenapa beliau mau nyalon di Jakarta padahal beliau itu masih jadi wali kota Bandung gitu kan. Terus pada akhirnya Kang Emil ini memutuskan untuk tidak maju di Jakarta. Jadi saya rasa itu keputusan yang sangat bijak ya waktu itu, karena beliau menunjukkan komitmennya untuk menyelesaikan tanggung jawab di Bandung dan kemudian maju Pilgub Jawa Barat yang lebih sesuai dengan visi pribadinya gitu kan, Sa. Jadi dari analisis sentimennya nih, gimana sih pandangan masyarakat sama keputusan itu? Nah, berdasarkan hasil SNA yang udah kita analisis, ada 3 akun teratas nih di Twitter yang sering mention Kang Emil. Yang pertama ada akun Panca66. Dia tuh bukan akun anonim ya. Dia pro terhadap Kang Emil. Nah, yang akun kedua ada akun Uni Rancakbana. Dia bukan akun anonim juga. Dia ini termasuk akun yang kontra terhadap Kang Emil. Yang terakhir ada akun Fancy Boss. Dia kontra juga dan bukan akun anonim juga. Nah, kalau dari analisis sentimennya nih, kenapa sentimen negatif terhadap Kang Emil itu justru kayak lebih menonjol gitu? Apakah itu murni kritik atau bagaimana? Nah, ini tuh kombinasi dari beberapa hal, terutama masyarakat ekspektasinya itu yang lebih tinggi gitu loh. Kang Emil ini dikenal sukses dalam membangun Bandung sama Jawa Barat kan. Tapi ada skeptisisme apakah pendekatan yang sama bisa diterapkan di Jakarta. Yang masalahnya itu jauh lebih kompleks karena itu kan daerah yang tidak punya bupati atau wali kota masing-masing gitu kan, meskipun itu jadi kayak hanya ada satu gubernur gitu. Jadi
ada juga kritik terhadap gaya kepemimpinannya yang dianggap lebih fokus pada infrastruktur fisik dibandingkan penyelesaian masalah sosial seperti pengentasan kemiskinan atau pengelolaan anggaran yang lebih inklusif. Ditambah lagi permasalahan umum di Jakarta itu yang paling besar adalah pencegahan banjir gitu, yang belum sampai saat ini tuh belum teratasi gitu. Oke, banyak juga ya berarti ya sisi yang menurut orang-orang tuh juga ya nggak semua, mungkin setiap orang memang ada plus minusnya itu karena gitu. Oke, yang terakhir nih ya untuk kita membahas Kang Emil kali ini, kita bahas tentang soal keaktifan Kang Emil nih di sosial media itu sendiri. Menurut kalian berdua nih, seberapa besar sih dampaknya untuk karir politiknya beliau? Nah, menurut aku ini dampaknya sangat besar ya, karena Kang Emil itu salah satu pemimpin yang paham cara manfaatin media sosial. Kontennya nggak hanya informatif, tapi juga ringan dan seringkali humoris maksudnya ya. Misalnya beliau sering membagikan cerita lucu tentang keluarganya atau meme kreatif yang relevan dengan isu-isu terkini kayak gitu. Tapi kalau menurutku tuh gini, kayak dengan cara itu tuh Kang Emil emang bisa berhasil ya menjangkau audiens dengan lebih luas, terutama dari generasi milenial sampai ke Gen Z nih, gen-gen kita. Media sosial bukan cuma jadi alat untuk menyampaikan program ya, tapi juga untuk membangun kedekatan emosional dengan masyarakat. Dan juga menurutku itu penting karena di era sekarang pemimpin yang bisa berkomunikasi langsung dan terbuka akan lebih mudah mendapatkan kepercayaan publik, apalagi kepercayaan generasi kita gitu kan. Kadang trust isu gitu sama pemimpin yang kadang ya nggak baik lah gitu. Manis di depan aja ya, Iya, manis kan? di awal. Wah, kayaknya obrolan kita kali ini seru banget ya guys ya. Tapi kayaknya nggak bisa lama-lama lagi nih. Dan untuk kalian berdua terima kasih banyak ya udah mau berbagi insight lah tentang sosok Ridwan Kamil. Sama-sama Kansa. Iya, makasih Hansa. Kami juga senang banget nih udah diundang sini. Oke teman-teman, itu tadi pembahasan kita tentang perjalanan sosok Bapak Ridwan Kamil dari seorang arsitek ternama sampai jadi pemimpin yang dicintai oleh masyarakatnya. Kayaknya cukup sampai di sini pembahasan kita di podcast kali ini. Semoga informasi yang kami sampaikan di podcast kali ini tuh bisa bermanfaat lah untuk kalian semua yang sudah menonton konten kami kali ini. Sekali lagi untuk Naila dan Nanda, terima kasih banyak ya udah mau luangin waktunya buat berbagi informasi kepada kami. Oke, sekian, terima kasih guys. Bye bye.